Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali kita dalam ibadah PLT hari ini. Saya kini percaya kita diberkati Tuhan. Ada amin. Haleluya. Saat hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, saat hari Tuhan kami ingin mengejar hadir-Mu, kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Anak Kudus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Saat hari Tuhan kami akan membawa sembah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, saya mengucap syukur Tuhan, pagi hari indah, pagi hari yang terbaik yang Engkau berikan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bangun, dengan segala apapun yang kami punya hari ini, Engkau sungguh teramat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengambil bagian yang terbaik dari pemberitaan firman-Mu. Hari ini berfirmanlah Tuhan, beracaralah Tuhan, biar firman-Mu saja yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, dan biarlah apapun yang ditangkap oleh setiap jemaat yang menyaksikan dan mengikuti ibadah pada hari ini boleh menjadi rema yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan mulai. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi saya sapa, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Batu Penjuru. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah pagi lawatan Tuhan. Sungguh senang dan sungguh bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Usaha Tidak Mengkhianati Hasil. Nah, tentunya frasa ini sudah sering kali didengar oleh Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini mungkin saya bisa memberikan sudut pandang yang baru dari frasa ini. Tapi sebelum itu, saya mau kasih opening sedikit ya buat Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini kita tahu di dunia kita dengan kemajuan teknologi, itu apa-apa serba instan. Seperti kalau hari ini Bapak Ibu Saudara lapar, pagi ini belum sarapan, Bapak Ibu Saudara bisa simpel pesan jasa pengantaran makanan online, ataupun kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mau berangkat kerja dengan simpel juga Bapak Ibu Saudara bisa memesan ojek online gitu dengan apapun perusahaan dan mereknya ya. Tapi hari ini di tengah kemajuan zaman ini kita tahu bahwa sekali lagi sesuatu itu bisa kita dapatkan dengan instan, sehingga terkadang kita lupa pada proses dan usaha-usaha yang seharusnya kita lakukan. Sekali lagi bisa diaplikasikan ke hal-hal lain, tergantung Bapak Ibu Saudara keadaannya saat ini seperti apa. Dan kita akan mulai pertama-tama di Lukas 16 ayat 10. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya yakin firman ini bukan pertama kali Bapak Ibu Saudara dengar, bahwa kita tahu bahwa barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, tanggung jawab kecil, Tuhan juga akan memberikan kepada mereka tanggung jawab yang besar. Tahukah kita bahwa setiap perkara kecil yang kita lakukan akan berujung pada datangnya perkara besar di hidup kita. Namun tantangannya adalah, can we keep on doing what we are doing, no matter how small it is? Seperti mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara melayani, mungkin pada saya sendiri, ya mungkin saya melayani sebagai worship leader mungkin. Ketika orang yang saya layani, jemaat yang saya layani, yang datang mungkin cuma sedikit, mungkin katakan dalam persekutuan kecil 10-15 orang, apakah saya tetap semaksimal ketika saya melayani di depan orang yang lebih banyak? Itulah yang jadi pertanyaan kita pada hari ini. Dan kita hari ini mau belajar dari kisah seorang Daud. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara akrab dengan kisahnya Daud, dari mulai dia kecil sampai nantinya dia menjadi raja. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar. Tapi hari ini kita akan refresh kembali bahwa kita akan belajar dari kisah Daud pertama-tama ketika ia diurapi dan dipilih oleh Tuhan. Apa saja usaha-usaha yang Daud lakukan sehingga menjadi pemenang dalam hidupnya. Yang pertama, usaha untuk setia pada tanggung jawab yang dipercayakan. Sekali lagi kita akan buka Alkitab kita di 1 Samuel 16 ayat 11. Sekali lagi 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Sekali lagi, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Amin. Nah, kita tahu bahwa saat itu di tengah Isai dihampiri oleh Nabi Samuel, dan disuruh untuk memperlihatkan semua anaknya karena Tuhan mau pilih salah satu dari mereka, bahkan Daud tidak diperhatikan. Maksudnya bahkan ketika itu Daud nggak ada pun, Isai waktu itu nggak merasa khawatir atau nggak merasa ada urgensi untuk mencari Daud. Karena mungkin dia pikir yang akan dipilih adalah kakak-kakaknya Daud tadi yang memang tentara lah ibaratnya, Kopassus, atau emang badannya keker-keker yang cocok lah jadi raja selanjutnya. Tapi di sini bahkan Isai melupakan Daud. Sampai-sampai Samuel harus bertanya,
inikah anakmu semuanya? Tapi di sini Isai menjawab, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing dan domba. Ketika saat seharusnya dia mau ditabiskan menjadi raja, di sini kita temukan bahwa Daud sedang mengembalakan kambing domba. Kisah Daud ini pertama kali tadi dibuka dengan cerita bagaimana Daud diurapi menjadi raja. Kita nggak nyangka bahwa orang termuda di keluarganya itu dipilih dan dipercaya oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Sekali lagi meskipun ayahnya sendiri tidak mengingatnya. Nah, di sini Daud itu sebagai anak bungsu mungkin memang di rumah tugasnya macam-macam. Tapi Daud dikasih tugas untuk mengembalakan kambing dombanya. Di sini kita tahu bahwa Daud itu setia pada tanggung jawab yang dia percayakan, yang dipercayakan kepada dia. Itu poin pertama yang hari ini kita mau sama-sama renungkan. Yang pertama, usaha-usaha yang Daud lakukan sehingga Daud menjadi pemenang dalam hidupnya. Yang pertama, usaha untuk setia pada tanggung jawab yang dipercayakan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, usaha untuk melekat dengan Tuhan. Masih di 1 Samuel 16, tapi sekarang kita ke ayat yang 17 sampai 19. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirimkan pasukan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana hamba dari Saul ini bisa tahu kalau Daud itu main musik, pinter nyanyi, perawakannya elok. Kalau dia cuma main musik dan menyembah Tuhan itu sesekali aja gitu. Mungkin mungkin seminggu sekali, sebulan sekali. Nah, bagaimana hamba Saul ini bisa merekomendasikan Daud jika Daud nggak pernah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memainkan musik yang indah untuk Tuhan. Di sini kita tahu bahwa motivasi hati Daud itu murni untuk mencari dan menyembah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun membuka jalan bagi seorang rakyat seperti Daud untuk mulai terkoneksi dengan raja sesuai dengan urapan raja yang ia terima pada waktu ia diurapi oleh Nabi Samuel. Semua dimulai ketika Daud terus mengusahakan hubungannya dengan Tuhan. Jadi di sini Daud itu ditemui bukan hanya mengerjakan apa yang menjadi bagian dia, tapi dia juga berusaha untuk selalu melekat sama Tuhan. Dia selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin di sela-sela dia menjaga kambing dan domba, dia memuji Tuhan. Sampai-sampai mungkin kalau hamba Saul sampai melihat demikian, berarti itu benar-benar Daud mungkin sepanjang hari menyembah Tuhan gitu, dengan kecapinya, dengan suaranya, dengan apa yang dia punya. Jadi hari ini Daud juga ditemukan berusaha untuk melekat dengan Tuhan. Yang ketiga, usaha untuk menang dari tantangan dan kesulitan. Kita baca dulu di 1 Samuel, sekarang kita lanjut ke pasal berikutnya, 17 ayat 34 sampai 36, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Perhatikan, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Di sini kita tahu bahwa Daud itu berusaha juga untuk menang dari tantangan dan kesulitan. Tentunya menjaga kambing dan domba itu nggak gampang. Kalau mungkin cuma ngarah-ngarahin ketika mereka butuh makan, atau ngarahin ketika kembali ke kandangnya, itu mungkin lebih mudah gitu. Walaupun saya juga nggak pernah ya menjaga kambing dan domba, tapi mungkin lebih mudah. Tapi kita tahu bahwa dari perikop ini kita tahu bahwa Daud itu mengalami tantangan dan kesulitan, yaitu ketika menjaga apa yang dipercayakan kepada dia, yaitu kambing dan domba, dia menemukan kesulitan bahwa terkadang ada singa dan beruang yang mau memangsa kambing dan dombanya. Tentunya ia tidak membiarkan hal itu terjadi. Jadi di sini kita tahu bahwa Daud juga berusaha untuk menang dari tantangan dan kesulitannya. Kalau saya boleh rekap 3 poin yang tadi, usaha-usaha Daud untuk menjadi pemenang di mata Tuhan. Yang pertama, usaha untuk setia pada tanggung jawab yang dipercayakan. Kita tahu Daud cuma mungkin dipercayakan kambing dan domba, mungkin nggak banyak, nggak sekawanan, mungkin cuma 2 atau 3, tapi ia bertanggung jawab dengan apa yang dia percayakan. Kita mau adopsi ini juga dari Daud. Lalu yang kedua, usaha untuk melekat dengan Tuhan. Bukan hanya mengerjakan apa yang dipercayakan, tapi dia juga mengusahakan untuk tetap melekat sama Tuhan. Tadi kita tahu bahwa dia mungkin seharian itu main kecapi,
atau memainkan alat musik lain, ataupun dia juga menyembah Tuhan gitu. Jadi dia berusaha untuk melekat dengan Tuhan. Yang ketiga, usaha untuk menang dari tantangan dan kesulitan. Nah, setelah dia menjaga apa yang dipercayakan kepada dia, yaitu melakukan tugasnya dengan baik, dia juga melekat dengan Tuhan. Di sini kita tahu bahwa Daud juga berusaha untuk selalu menang dari kesulitannya. Yang mungkin kesulitannya itu dia harus menghadapi kambing dan singa dan beruang yang mengancam kambing dan dombanya. Di sini kita bawa pulang 3 poin ini dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kita ketika dipercayakan sesuatu mungkin terkadang terkesan dan terlihat kecil di mata kita. Mungkin kalau saya mungkin hari-hari ini kuliah, mungkin ada dosen yang nyuruh saya untuk merekap nilai, terkadang rasanya remeh dan rasanya itu kayak oh cuma gitu doang gitu, bukan tanggung jawab yang besar. Tapi ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil seperti itu, kita nggak tahu mungkin nanti suatu saat dosen itu butuh bantuan kita dalam suatu proyek atau mau mereferensikan kita untuk hal yang lebih besar, dia tahu bahwa ketika dipercayakan hal kecil, kita bisa melakukannya dengan baik. Lalu untuk closing, ini penting, ada beberapa kalimat yang mau saya sampaikan, yaitu sebelum Daud dipakai besar menjadi raja oleh Tuhan, Daud ditemukan setia dalam perkara kecil dalam kesehariannya. Tidak ada keberhasilan yang dibangun dalam waktu hanya semalam. Rahasia keberhasilan seseorang terletak pada hal-hal yang dilakukannya sehari-hari dan dari seberapa besar usaha yang dilakukannya. Saat kita setia dalam tanggung jawab dan tidak lari dari tantangan yang ada, maka kita akan melihat hasil dari setiap usaha yang kita lakukan. Sekali lagi kita bawa pulang 3 poin ini dan apapun yang tadi bisa saya sampaikan sebagai bagian terbaik dari firman Tuhan, kita bawa ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya harap Bapak Ibu Saudara walaupun kita datang dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang lagi sama keluarga ataupun menyaksikan di tempat-tempat yang berbeda, tapi saya yakin Roh Kudus dan Rema daripada Tuhan bisa menuntun Bapak Ibu Saudara dan memaknai firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami teramat mengucap syukur setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan, dan setiap bagian terbaik dari firman Tuhan itu telah kami terima, dan hari ini kami akan memulai hari kami akan memulai minggu kami, kiranya Roh Kudus dan Roh Allah Bapa yang daripada Tuhan boleh melingkupi kami, menyertai kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Kami percaya jika kami kerjakan bersama Tuhan, Tuhan akan perbuat semuanya itu berhasil. Dan kami mau belajar atas setiap perkara-perkara kecil yang dipercayakan kepada kami. Kami mau setia Tuhan, kami mau bertanggung jawab. Karena jika nanti Tuhan mempercayakan kami perkara-perkara yang lebih besar, kami telah siap untuk menerimanya Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai hari kami akan mulai minggu kami dengan penyertaan dan kasih karunia yang daripada Tuhan, setiap berkat yang terbaik, terutama dan teristimewa, menyertai langkah kaki kami, dan kami sungguh mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.